Man ana man ana man ana laulakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Pertanyaan pertama yang mungkin semakin memuncak bahkan setiap hari itu wujud di dalam diri kita, di benak kita tentang haji. Yang kita tanyakan adalah bagaimana hukum berhaji. Kalau kita bertanya tentang hukum, maka kita kembali kepada Al-Quran, hadis, athar, maqalah, dan jumhur ulama. Kita tak bisa menjawab dengan akal dan pikiran kita, maka kita sinkronkan. Kita mau mendengarkan penjelasan itu dengan benar, agar supaya kita pun juga tidak keliru. Hukum berhaji apa, Bu? Hukum berhaji apa ini kira-kira? Wajib. Alhamdulillah, kita semua paham ternyata. Tapi ada pertanyaan berikutnya yang semoga nanti kita lebih paham lagi. Al-Quran telah menjelaskan hukum berhaji itu adalah walillahi 'alan nas. Adalah amar daripada Allah, perintah daripada Allah untuk berhaji. Karena ini perintah, hukumnya wajib, dan digandengkan dengan kata yang berikutnya alan nas, bukan digandengkan kepada satu golongan tertentu saja, tidak. Sekali lagi, hadirkan dalam diri kita bahwasanya berhaji itu hukumnya wajib. Ya, kita buat semangat, wajib hukumnya. Ada perintah yang bersifat harian, sholat, semangat kita untuk buat. Ada perintah yang pekanan, Jumatan, ataupun juga puasa Senin Kamis, semangat kita buat. Lumayan berat juga itu. Ada perintah yang sifatnya sekali setahun, Ramadan, tetap semangat kita untuk buat itu. Tapi ada perintah yang sangat ringan sekali, cuma sekali seumur hidup, tapi ternyata kita malas-malasan. Perintah itu pun juga telah dijelaskan bahwasanya diwajibkan atas seluruh manusia. Di sini digandengkan atas seluruh manusia, yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Diwajibkan atas seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ternyata terkadang kita memunculkan pendapat kita sendiri sambil beranalogi. Iya, wajib itu haji, tapi wajibnya bagaimana? Ini jangan ditafsirkan menurut pendapat kita, karena kebanyakan beranggapan haji itu wajib manis tatoa, bagi orang yang mampu. Tapi kadar mampunya diukur, ditakar dengan diri kita. Maaf, kita keliru. Maaf, kita keliru. Di atas di sini untuk seluruh manusia. Maka manis tatoa di sini bukan dari segi finansialnya seseorang, bukan dari segi kesehatannya seseorang. Karena di sini dijelaskan ilaihi, kepada orang-orang yang mau melaksanakannya itu, menempuh jalan itu. Sekali lagi, kuatkan jiwa kita, saya wajib berhaji. Sekali lagi, tanamkan dalam diri kita semua, saya wajib berhaji. Kalau perlu sebut nama kita, ya Allah, saya hamba-Mu ya Allah,
dengan segala kekurangan saya. Saya wajib berhaji ya Allah. Inilah saya. Kalau itu sudah hadir dalam diri kita, kenapa kemudian di sini man istata'a itu jangan kita persepsikan dengan akal pikiran kita, karena Allah ingin tunjukkan siapapun kita, bagaimanapun miskinnya, bagaimanapun lemahnya kita, Allah Subhanahu wa taala ingin merangkul kita, ingin mendekat kita dengan kasih sayangnya. Ya ibadi, tadi di atas di sini untuk seluruh manusia. Tapi pada saat tadi kita telah merubah dalam diri kita, ya Allah, inilah saya dengan segala kekurangan, wajib haji. Berarti tingkat derajat kita sudah berubah, bukan dalam derajat manusia, tetapi derajat abdul hamba. Maka Allah mau panggil kita, Allah mau rindukan kita, Allah mau dekat kita. Ya ibadi, wahai hambaku yang sudah ada di dalam hati-hati kalian perasaan berwajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ya ibadi, Allah ingin tunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah tak butuh harta kita. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu. Allah ingin dekat kita. Ketika kita telah dalam dekapan rahmat dan kasih sayang Allah, yakin dan percaya tak ada kendala bagi kita untuk bisa tawaf di Baitullah. Bahkan para aulia, mereka telah mengeluarkan atharnya. Orang yang dalam dekapan rahmat kasih sayang Allah belum dimatikan sebelum ditawafkan di Baitullah. Tapi kan kita takut, umur semakin berkurang, kesempatan semakin sempit, sementara kan belum tawaf ya Allah. Maka di sini ingin ditunjukkan, lau anna awwalakum, sekiranya orang-orang yang pertama dari kalian sejak Nabi Adam, wa akhirakum, dan orang-orang yang terakhir di kalangan kalian semua, yang sekarang saja menghuni dunia ini 7,8 miliar. Bagaimana yang sebelumnya? Bagaimana yang setelahnya? Berapa banyak jumlahnya? Wa isakum, dari kalangan manusia di antara kalian, wa jinnakum, bahkan dikatakan juga dari sebangsa jin yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Kamu, mereka berdiri. Kalau dalam bahasa kita mungkin demonstrasi, karena dia belum haji. Demonstrasi dia untuk kemudian menyatakan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan demonstrasinya mereka bukan di berbagai tempat, dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang namanya manusia dan jin, fi sa'idin wahid, dalam satu tempat, dalam satu lapangan yang begitu luas. Seberapa luas lapangan? Mungkin bumi tak cukup untuk menampung seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni. Kemudian berapa banyak manusia dan jin, mereka setiap orang, setiap bangsa memiliki permintaan yang berbeda-beda. Di ruangan ini saja setiap orang berdiri waktu bersamaan menyampaikan permintaannya yang berbeda, bingung kita. Allah ingin tunjukkan kepada kita, fasa'aluni, semua kalian minta kepada aku, kata Allah. Dalam waktu yang bersamaan serempak minta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda. Fa'ataitu kullaha, maka aku, kata Allah, mampu untuk kemudian memberikan permintaan yang tidak akan bertukar dari permintaan yang berbeda-beda itu kepada setiap kalian semua. Aku mampu memberikannya seketika tanpa menunda sepersejuta detik. Selalu kita doa kepada Allah, ya Allah, kalaulah sampai sepersejuta detik Engkau tak akan menunda daripada permintaan kami untuk haji, maka minimal umroh dulu. Maka Allah jelaskan,
ma naqasa dzalik, sedikit pun dari apa yang aku berikan kepada kalian semua dengan permintaan yang berbeda-beda, mimma indi, daripada sisiku, daripada gudang kekayaanku, sedikit pun aku tidak akan merugi, tidak akan berkurang kekayaannya Allah. Maka hadirkan dalam diri kita, kalau ini sudah hadir, sekali lagi sebelum kita lanjut, hadirkan dalam diri kita, ya Allah, Engkau mampu memberangkatkan kami seketika. Engkau mampu untuk kemudian menjadikan kami bahagian dalam orang yang mendapatkan sip per hari ini. Maka tak ada satu orang pun yang keluar yang tak akan dapatkan sip nanti, insya Allah. Kenapa? Kalau itu wujud, jangan sampai nanti kita masuk ke dalam golongan ini. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, merasa dia itu tadi manistato'anya itu keliru. Ya Allah, saya tak mampu. Padahal yang dia takar dirinya, termasuk di situ ingkar. Ya Allah, saya tak kuat. Ya Allah, saya bodoh. Ya Allah, saya ini. Ini adalah keliru memahami tentang manistato'ah. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, Allah ingin tunjukkan sekali lagi, fa innallaha ghani, dialah Allah yang maha kaya. Sekali lagi, mungkin boleh ditanya lagi, kalau ada orang yang berangkat haji dengan dirinya terlalu hebat, jangankan untuk berangkat haji, untuk ucap satu subhanallah saja kita tak mampu tanpa taufik daripada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Maka rayu Allah, memelas minta kepada Allah. Air mata kita itu jauh lebih mahal harganya daripada biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Allah ingin pandang kesungguhan kita dalam doa tangis. Kita ingin hajikan ibu bapak kita. Mungkin kita tak sempat bahagiakan mereka dengan membuat rumahnya yang lebih mewah, tak sempat bahagiakan mereka sehingga dia meninggal dunia. Boleh juga kita badalkan mereka. Maka ini pun juga nanti boleh insya Allah dijadikan sebagai badal haji. Tolong hajikan saya punya bapak. Senyum kita punya bapak di sana nanti. Senyum kita punya ibu di kuburnya. Ketika ternyata anaknya mewujudkan keinginannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Niatkan juga ini untuk mereka ibu dan bapak kita. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kekayaan Allah meliputi apa yang ada di atas langit dan di bawah bumi. Kalau hari ini apa yang di bawah bumi menjadi rebutan, saling sikut, perkelahian, pertengkaran, ternyata kalau kita berada di sisi Allah, kita telah memiliki segala-galanya. Sebenarnya apa yang telah kita dapatkan dari satu ayat ini sudah cukup untuk memotivasi kita betapa pentingnya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kita sudah termotivasi sementara belum mendapatkan solusi. Maka hadirnya kita di sini untuk mencari solusi. Bagaimana solusi yang kemudian kita bisa dapatkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji? Solusinya sederhana sekali. Dan kalau kita tak tahu solusinya, saya yakin kita akan tertungtung dengan perasaan berat yang ada dalam diri kita. Kita mau cari solusinya. Solusinya seperti apa ini kira-kira? Solusinya ternyata hanya diawali daripada 4 huruf saja. Apa itu? Ya, Masya Allah, luar biasa. Berarti kita sudah termotivasi dengan niat. Dan niat itu sudah ada dalam diri kita. Kita ucap dalam lisan niat tadi bukan secara kebetulan, datangnya dari dalam hati kita. Kita datang ke tempat ini ingin mencari solusi. Maka solusi yang pertama kita sudah temukan untuk kemudian kita kuatkan daripada niat kita. Banyak kan orang biasa tanya, ini bagaimana saya seperti ini? Ya, wong belum niat kok. Bagaimana mau dapatkan solusi? Kalau niat kita sudah benar, maka di mana letak niat itu di dalam amal? Niat itu kemudian kita perlu dudukkan niat itu dengan niat yang benar. Jangan niatnya seperti ya orang-orang di lingkungan kita. Bagaimana? Mau pergi? Insya Allah. Tapi insya Allahnya ini versi dia. Orang niat itu harus paham
Di mana letak niat itu? Bahwasanya niat seseorang itu ditentukan. Seperti itulah nanti akan digandengkan dengan amal dia. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Maka kalau niat tidak tadi kita di awal itu sudah benar, ingin melaksanakan ibadah haji dengan segala ma'unah, dengan segala taufik, dengan segala kekayaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah barokah kita punya haji, dan haji yang berkah, haji yang mabrur. Tidaklah ada ganjaran yang lain kecuali jannah menantinya, surga menantinya. Maka di tempat ini sebenarnya kita sedang menata jalan, menapaki jalan untuk bisa lebih cepat tanpa hambatan sampai di jannah. Orang yang punya niat tidak hanya sekedar niat saja. Perlu kita pahami bahwasanya ketika niat kita benar, niatul mukmin khairun minal amal. Niat seseorang yang bersih tadi itu lebih baik daripada amalnya. Karena ketika kita melaksanakan amal misalnya, di mana pentingnya niat? Kalau kita buat amal, kita melaksanakan ibadah haji, kan nanti kesana kita ke pasar seng, kita belanja ini itu banyak aksesoris yang sebenarnya tak ada dalam itu. Tapi niat kita sudah ada tadi, maka insya Allah bisa terjaga segala yang kita buat itu. Niatul mu'minin telah dicatatkan hari ini di tempat ini khairun minal amal. Artinya kalau kita punya niat di tempat ini telah tercatat di Lauhil Mahfuz tanah dengan kebersihan jiwa kita lebih baik daripada amalnya, sehingga niat itu akan digandengkan, digantungkan. Maka siapapun mereka ketika dia meninggal dunia dalam keadaan niat ingin melaksanakan ibadah haji, nanti dia dibangkitkan untuk mendapatkan pahala haji. Apa susahnya niat coba? Kalau tak ada niat, bagaimana kita mau dibangkitkan sebagai orang yang telah menyempurnakan agamanya, menyempurnakan Islam? Tetapi untuk bisa mendapatkan kesempurnaan niat itu, niat bukan hanya sekedar niat, maka tingkatkan niat kita itu dengan azam. Bedakan niat nawa yanwi niyatan. Ya, fi lisanihi wa fi qulubihi. Niat yang kemudian dilafazkan oleh lisan kita, yang berangkat tadi tangisan dalam hati kita, harus ditingkatkan supaya benar kita dapatkan daripada ganjaran orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, sehingga ketika kematian datang kita belum melaksanakan ibadah haji, kita tercatat di sana. Maka ikat niat kita itu dengan azam. Fa idza azamta, niat kita itu diikat dengan azam, maka hadirnya tetamu kita sebagai fakir syariah adalah untuk menguatkan azam itu. Azamnya Masya Allah, catatkan nama kita. Azamnya adalah berikan nomor kontak kita. Dan wujudkan azam kita itu cuma dengan 3,5 gram emas, maka kita telah tercatat sebagai calon jemaah haji yang juga nanti akan diakomodir untuk mendapatkan seat haji. Ternyata Masya Allah, jauh lebih berat yang lekat di kalung kita, yang lekat di tangan kita, ketimbang untuk mencatatkan nama kita di pintu surga. Faida azamta, kalau kita sudah kuat dalam azam, ikat niat kita itu dengan usaha untuk mewujudkan niat itu dengan berbagai jalan. Maka jalan-jalan yang keliru jangan sampai kita ambil, sehingga kita terjaga dalam niat dan menyempurnakan azam itu. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Baru boleh kita berserah diri kepada Allah. Setiap malam dalam munajat, dalam doa, dalam tangis, kita minta kepada Allah. Mudah bagi Allah untuk bisa memberangkatkan siapa saja. Maka ya, demikian pemaparan materi yang kami sampaikan. Saya Asgar Marzuki, motivator hijrah, semoga bisa memberikan motivasi kepada kita semua di dalam menguatkan niat kita dan menyempurnakan dalam azam. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.